Panggilan beribadah jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah minggu ketiga bagi kita melakukan ibadah, bukan seperti biasanya di gereja, melainkan di rumah bersama keluarga kita. Karena situasi datangnya penyakit akibat pandemi terus corona COVID-19. Jikalau kita masih melaksanakan ibadah ini di rumah kita, adalah sebagai salah satu ketaatan kita kepada anjuran pemerintah dan juga kepada pimpinan gereja kita HKBP untuk turut serta memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Kiranya iman kita semakin teguh untuk selalu berdoa kepada Tuhan Allah kita, sehingga pandemi virus corona dengan segera akan lenyap dari muka bumi ini. Ya Tuhan, kiranya penyakit tersebut segera lenyap dari muka bumi ini. Pada hari ini kita telah memasuki Minggu Palmarum, artinya daun-daun palem. Ketika itu Yesus hendak masuk ke kota Yerusalem. Lalu orang banyak mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Marilah kita turut serta menyongsong Yesus sebagai Raja kita. Biarlah Yesus yang selalu menyertai kita dalam kehidupan kita. Dalam kerendahan hati, marilah kita memuji Tuhan kita bernyanyi. Saya puji di bata. Nyanyikan bersama. Saya puji di Bata, di mana si rohana, totong basa, di nasa tinopana, ria mahitabe, mamuji debata, ai sesadonuai, dosa tai dibain, disuruh debata, anaknya Yesus Kristus, jadi masai arga, dohitaon ditobus, di porsan Yesusi, dosa tasa sude, asa udarnai, paias itabe. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Ikutkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kudus dan benar, Engkaulah perlindungan kami senantiasa. Tuhan memperkenankan kesusahan atas kami, dan kami bersedih. Karena itu kini keluarga kami berkumpul di hadapan-Mu, dan kami berserah di bawah naungan tangan-Mu yang kuat. Ampunilah dosa kami dan dosa teman kami. Janganlah membalaskan kepada kami perbuatan kami yang kurang, tetapi kasih-Mu lah yang mengatasinya. Tuhanlah pelindung kami, dan kami yakin hanya padamu. Kami memohon kiranya Tuhan melenyapkan virus corona dari muka bumi ini, dan meluputkannya
meluputkanlah kami dari derita dan sengsara ini, agar kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Sol la sol do do si do re mi re. Roma ho ai hangoluan napahi sarto diki sarija loma ho Tuhan dohot Tuhan api mi si patuhi nagumogo o malobu-lobuki o malobu-lobuki. Refleksi dan pengampunan dosa. Sampai saat ini kita belum dimungkinkan beribadah minggu di gereja karena pandemi virus corona masih mengancam di sekeliling kita. Biarlah kita tidak mempersoalkan apa dan bagaimana itu telah terjadi. Tapi satu hal yang selalu kita ingat, bahwa Tuhan mampu mengatasi itu. Hendaklah kita bersatu, bersujud di hadapannya, berdoa dan berserah diri hanya ke dalam tangan pengasihannya. Marilah kita menaati himbauan dari pemerintah dan pimpinan gereja kita. Janganlah kita terlalu ketakutan dan panik, sehingga kekebalan tubuh kita tetap terjaga dengan baik. Marilah semakin giat membersihkan tubuh kita, juga membersihkan rumah kita. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yesaya 26 ayat 20, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Dengan demikian, serahkanlah dirimu kepada Tuhan kita, sehingga penderitaan ini akan dilenyapkannya dari sekeliling kita." Kita bernyanyi. Ahape masa dingolumi. Ahape masa dingolumi, Tuhan menjaga ho. Olong nado mangot di hong ho, Tuhan menjaga ho. Tuhan menjaga ho. Las peroan masa pero sai diramoti ho, Tuhan menjaga ho. Dampak yang akan terjadi karena virus corona dapat mendatangkan berbagai kemelut dalam hidup kita. Khawatir akan kesehatan kita, perekonomian keluarga kita. Kita juga resah atas perilaku orang-orang di sekeliling kita yang selalu melakukan yang tidak baik dan tidak mau melakukan kasih terhadap sesamanya demi kepentingan dirinya sendiri. Marilah kita teguhkan iman percaya kita bahwa Tuhan Allah kita selalu mau menjaga dan melindungi kita. Dia akan mendengarkan doa kita kepadanya. Sai di sari hodongolumi, Tuhan menjaga ho. Sai di tangi tangi yami, Tuhan menjaga ho. Tuhan menjaga ho. Las peroham mas
Engkau yang punya langit dan bumi beserta isinya, tangan-Mu yang menciptakannya, dan Engkaulah yang memberikan kehidupan bagi semuanya. Kami berkumpul di sini dan memohon kepadamu, ampunilah dosa kami dan juga dosa teman kami. Janganlah membalaskan perbuatan kami yang kurang kepada kami. Kiranya kasih-Mu yang mengatasi segenap kehidupan kami. Kami memohon dari segenap hati, tunjukkanlah jalan untuk mengakhiri pandemi virus corona dari sekeliling kami. Berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka yang tengah mencari vaksin untuk memusnahkan virus corona. Kiranya Engkau menyertakan kasih-Mu agar kami tahu mengucapkan terima kasih dan memuji nama-Mu yang kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Aku tanya. Molo borat si porsanoni. Dua yo. Molo borat si porsanoni. Tuhan menjaga ho. Tumpe gola parnidami. Tuhan menjaga ho. Tuhan menjaga ho. Las peroha masak peho. Saidi ramodiho. Tuhan menjaga ho. Janji Tuhan untuk kita, demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dung Tuhan Yesus. Penyanyikan bersama. Dung Tuhan Yesus napunaan songgok damera biar ulang tari pargogo ngolunai nasa dosaku nang sai doi tabarita olong naik di dia Tuhan terus soli tuk marupai terlebih dah sasada Yesus pinujima. Marilah kita membaca epistel pada ibadah minggu ini. Tertulis di kitab Yesaya 52 ayat 7 sampai 12. Nanti K pertama sini, lalu P ke sini, K ke sana, begitu bergantian. P terakhir Bapak. Udah ya? Udah? Oke. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada orang yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu. Hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Kita bersama-sama Kak. Sungguh kamu tidak akan terburu-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu.
Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adong dosa ada buali. Adong dosa ada daun. Sol do do si do re do si do mi do si do re adong sadamu tung sai ulini. Kita nyanyikan bersama. Adong sadamu tung sai ulini sombu donisi uasmi ai malang beha jorbut ni sahid ni nama luhut nadisi Mari kita berdoa dan doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu pada saat ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sekarang kami sedang melakukan ibadah kami yang tidak dapat kami lakukan seperti biasa di gereja Tuhan. Kiranya Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami dari awal hingga akhir ibadah kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat kedua orang tua kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati mereka Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan, panjang umur dan juga rezeki daripada Bapa. Jauhkan dari segala penyakit dan berkati setiap kegiatan mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat kakak kami yang jauh dari kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau juga memberkati dia Tuhan, berkati pendidikan, berkati kesehatan Tuhan Yesus. Jauhkan dari mara bahaya dan juga penyakit Tuhan. Tuhan, kami juga tak lupa mendoakan keluarga kami yang jauh dari kami Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya memberkati mereka Tuhan. Berikan juga mereka kesehatan dari perang Bapa. Tuhan Yesus, banyak sekali dosa yang telah kami berbuat kepada Bapa. Kiranya Engkau memberkati dan menghapuskan segala dosa-dosa kami, agar tidak terhalang berkat yang akan Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa anak-Mu, kiranya Engkau mendengarkannya. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Kita nyanyikan nomor 385. Sol do re mi re do re. Sol Sol do re mi do re si do. nyanyikan bersama. Di johon Yesus rosude hamuna lo jai. Bahasa Inggris saja. Tuhan Tuhan Yesus memanggilmu, kau yang letih lesu. Ku akan menguatkanmu, memberi sukacita. Dengarkanlah suaranya, Tuhan datang memanggilmu. Tinggalkan kesedihanmu, temui Tuhanmu. Damai sukacita, bahagia
bahagia, damai sukacita semua diberikannya. Mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Mulai hati mah, Jehovah di bata malam nama habangsa di banu bijang, di pas doa misa itu dikira oleh Tuhan. Kenari yang bikin nami mahatam oleh Tuhan, di pas orang nami dohoto di minggu sadarion. Tungali Jehovah, mana-mana orangi ha, roha dohot pikiran nami. Jalajari kami seluhut oleh Tuhan. Tolong untuk berbadi mah nahot di tengah-tengah nami. Amin. Sambutlah Rajamu datang. Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Dibaca dulu. Yohanes ayat 12 sampai 19. ayo. Dungi torang niari nai dibige halak natorok ma naro tu pestai ma nanaingro ma Yesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasida ma akka mare-mare laho manomu-nomu ibana huhu di jauh-jauhon Hosiana. Pinapasu-pasu manaro marhite goar ni Tuhani Raja ni Israel. Dungi dahu Yesus mahalodi sada ima dihuduli hobar tunatar surat. Awal 15 sampai 16. Unang homabiar, boru Sion idama, rajam donaro, marsi hundul di anak ni halode. Alay dang diatu siaka sisean na hihiyan. Dungpe marsangap Jesus asa diingot nasida. Naung marhaho naan tu ibana do HP na tersurat iro di pembahenan nasida tu ibana. 17-18. Laos dihatindakon na Buat torok. sikit. Laos dihatindakon na torok akan namandongan ibana do. Pabuan ng Ginona si Lazarus siya tanoman laho manungguli ibana siya namate. Jadi alanang dibege na toropi barita ni tanda na binahin nai ubayan na litomu na sida ibana. Ayat 19. Jadi didok akka parisma sama nasida. Di idahamudo na somar niula na pinahenmu. Ayliat portibiondo pangikutan. Habis. Demikian firman Tuhan. Marilah kita dengarkan, kita baca. Minggu ini kita sudah memasuki Minggu Palmarum, Minggu Mare-Mare. 5 hari terakhir kita merenungkan penderitaan Yesus sebelum ia mati di kayu salib. Hari di mana pertama kalinya peringatan akan kematiannya di Jumat Agung mendatang ini akan kita peringati di rumah kita masing-masing, termasuk peringatan buah-buah hijau dan Paskah. Di satu sisi kita sudah berada hampir 2 minggu di rumah, dan banyak dari kita, terlebih anak-anak kita yang sudah jenuh walau beragam aktivitas yang telah mereka lakukan. Bagi yang bersekolah lelah mengerjakan tugas-tugas yang luar biasa banyak. Bahkan kita orang tua pun ada yang mencoba-coba keluar rumah mencari angin hanya karena jenuh di rumah. Walau tidak dapat dipungkiri, dari sisi lain semakin tumbuh kreativitas, semakin lincah berpikir dan bergerak, berolahraga, berkebun, bernyanyi, dan bermusik agar hari-hari berjalan cepat jauh dari kebosanan. Di tengah suasana yang sangat mencekam, mengkhawatirkan, membuat kita uas-uas, bahkan panik. Berapa lagi jumlah bilangan jiwa yang akan meninggalkan kita karena virus corona. Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, hubungan sosial yang semakin kaku karena harus mematuhi social distancing, menjaga jarak fisik. Kita diajak untuk mengingat peristiwa Yesus dimuliakan orang banyak di saat ia memasuki kota Yerusalem. Itu saat dimana Yesus secara terang-terangan menunjukkan dirinya di tengah-tengah orang banyak yang sudah berkumpul untuk merayakan Paskah.
Paskah, yaitu memperingati peristiwa kebebasan nenek moyang mereka dari tawanan bangsa Mesir. Kedatangan orang banyak dari Yerusalem dan sekitarnya dan dari semua negeri, terkhusus bagi para penyembah yang sungguh-sungguh. Mereka datang lebih awal supaya dapat mengikuti upacara penyucian diri untuk melayakkannya mengikuti ibadah Paskah. Berita tentang kedatangan Yesus itu sangat kuat mempengaruhi hati mereka, bahkan membangkitkan sukacita mereka dengan harapan bahwa munculnya Mesias. Seakan mereka bisa semakin dekat dan pasti. Orang banyak itu mengambil daun palem, yaitu daun yang biasa dipergunakan terutama oleh orang-orang miskin atau jelata, untuk merayakan pesta sukacita dalam menyambut orang-orang yang dihormati. Orang banyak datang kepada Yesus bukan dengan membawa segudang keluhannya, kecemasannya atau penderitaannya, tetapi mereka menghampiri Yesus dengan pujian dan sorak-sorainya, dengan seruannya, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Hosana berarti keselamatan. Bersama Yesus orang banyak merasa mendapat keselamatannya, kemerdekaannya, kedatangannya yang sungguh dalam kesederhanaan dan kesahajaan. Itu hanya dengan menggunakan keledai dan disambut dengan sukacita dan sorak-sorai. Seakan sangat bertolak belakang di mana jika kita membaca di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-22 sampai 39, Yesus ditolak orang-orang Yahudi dan mereka hendak melempari Yesus dengan batu untuk membunuhnya. Bahkan mereka tidak cerah-cerah terus berbuat jahat. Begitu Yesus luput dari maksud jahat orang-orang Yahudi, mereka terus mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus. Yesus tidak terperangkap dalam suasana yang begitu mencekam. Kami terus melanjutkan perjalanannya pergi ke seberang sungai Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Ia menyingkir sembunyi dari orang banyak, terutama dari incaran orang Farisi, dan tinggal di situ. Yesus yang tidak pernah pantang menyerah, bahkan semakin melakukan banyak perkara, di antaranya melakukan mujizat yang besar, membangkitkan Lazarus yang telah mati terbaring 4 hari di dalam kuburannya. Peristiwa yang luar biasa dahsyat yang belum pernah dilihat orang banyak, sehingga membuat orang-orang Farisi, imam-imam kepala, dan mahkamah agama semakin marah, dan semakin bulatlah tekadnya untuk membunuh Yesus. Ternyata kemarahan orang-orang Farisi dan imam-imam itu bukan hanya kepada Yesus, tapi lebih dari itu mereka juga sepakat untuk membunuh Lazarus guna menghilangkan bukti mujizat Yesus, bahkan menggagalkan mujizat kebangkitan yang telah dilakukan Yesus. Yesus semakin terancam, dan saat Yesus diserahkan, ditangkap dan disalibkan sudah sangat dekat. Beragam upaya biasanya kita lakukan untuk menyambut orang penting kenegaraan seperti presiden, menteri, bupati, gubernur, dan petinggi negara lainnya. Tujuan utamanya adalah bagaimana menyenangkan dan membuat sukacita pemimpin yang datang. Sama halnya jika orang penting datang ke rumah kita, tentu berbagai upaya dilakukan agar yang datang itu betah dan menimbulkan kesan simpati, sehingga hubungan semakin lekat. Tentu penyambutan seperti dimaksud sesuatu yang tidak mungkin dilakukan saat merebaknya COVID-19 saat ini. Terlebih begitu mendengar pemberitaan dari BNP mana keadaan gawat darurat diperpanjang sampai 29 Mei ini. Bayangkan, hampir 3 bulan lamanya berbagai aktivitas kita terganggu. Apakah di tengah suasana yang sangat memprihatinkan ini kita tetap dapat bersukacita menyambut Yesus di dalam hati kita, di perjalanan keseharian kita saat ini? Tentu jawab yang pasti adalah iya, karena dikatakan dalam Filipi 4 ayat ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tidak hanya perkara COVID-19 yang akan dapat kita atasi, tetapi bahkan lebih berat lagi, penderitaan yang akan kita hadapi kelak sebagaimana penderitaan Yesus, yaitu memikul salib, menanggung dosa-dosa kita, yang menjadi perdamaian antara dirinya dengan dunia ini, agar kita bisa hidup selamat dan memiliki kehidupan yang kekal.
Dia hanya lewat anugerah kasih-Nya dengan mati di kayu salib itulah yang membuat kita tetap dapat bersukacita. Seperti apapun penderitaan sebagai dampak dari virus corona yang kita hadapi. Di saat ada kedamaian, karena orang yang menyambut Tuhan senantiasa memuji dan bersukacita di dalam Dia. Di suasana seperti ini pun, maka kita sanggup menguasai diri, mengendalikan pikiran untuk tetap bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Seraya menyerukan hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Selamat Minggu Palmarum, Tuhan memberkati. Demikian firman Tuhan. Lanjut. Ta 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 tu debata do pakiri moki. Nyanyikan bersama. Tu debata do pakiri moki. Kaitano laut nang awang-awani. Ibanado aposaki totong doli ramotila kaki torope maramana hopia debataki dosu marihona Sorang doa ibadah dona mandongania aporina bunga-bungai rodi sude nati no panai Ucapkanlah syukur kepada Tuhan Allah kita yang Maha Kasih, karena Dia hadir dalam ibadah minggu ini melalui firman-Nya yang telah kita dengarkan. Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Kiranya rasa takut kita pun segera sirna. Yakin dan percayalah, Dia akan bersama-sama dengan kita. Dia akan bertindak atas musuh-musuh kita. Dia akan memberi kesembuhan pada tubuh kita. Karena itu berserulah, Hosianna. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Allah Tuhan kami. Engkau telah melawat kami melalui firman-Mu yang kudus. Allah kita itu dahsyat. Dialah yang punya langit dan bumi. Dia mau menyembuhkan segala penyakit yang kita derita. Dia mau melenyapkan segala musuh-musuh kita. Kematian pun dapat Dia kalahkan. Ya, sungguh benar. Yesus telah membangunkan Lazarus dari kematian. Oleh sebab itu berharaplah akan kasih-Nya. Sol la sol mi, sol papa mi. Nyanyikan bersama. Di bagasan, oh Tuhanku, boy marlas mi roha. Oh sambing aporusaku, oh
Tuahon pagugoi au Tuhaku ai masai galegoa unang lomo ni rohaku lomo ni roham nasal. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sumber dari segala karunia dan berkat yang melimpah. Kami telah banyak menerima dari pemberian kasih-Mu. Terima kasih bagimu. Ini kami memberikan persembahan kami ke dalam kerajaan-Mu. Terimalah agar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan selalu memberkati pekerjaan kami yang berkenan di hadapan-Mu. Ajarlah kami mengucapkan syukur bagimu melalui perilaku kami dan perbuatan kami. Bukalah pintu hati kami, agar kami selalu mau memberikan persembahan di hadapan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mohon doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya bersama-sama dengan kita. Amin. 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 Oras. Oke. Dadah. Sekali lagi kita salah dulu. Kak, salam penutup. Salam penutup. Salam penutup. Udah.